Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match dari pertandingan PSS Sleman dengan Persis Solo, di mana kedua tim sama-sama berakhir dengan skor 2 sama. Dan di pertandingan ini saya banyak sekali mendapatkan pelajaran ya dari kedua tim, apa kekurangannya, lalu apa sih yang membuat PSS Sleman dan Persis Solo bisa menciptakan gol, tapi kemasukannya juga cukup banyak ya, 2-2. Jadi untuk PSS Sleman dari dua pertandingan terakhir cukup bagus, belum memperoleh hasil kekalahan sama sekali. Dan Persis Solo justru di dua pertandingan awal hanya memperoleh 1 poin ya, atau hasil imbang tadi lawan PSS Sleman. Jadi performnya semoga Persis Solo bisa lebih konsisten lagi nih. Ya, di pertandingan tadi sebenarnya Persis Solo di 5 menit awal sudah berani melakukan pressing sampai keluar ya, bermain lebih agresif ya, tentunya berharap bisa menciptakan gol lebih cepat. Ya, jadi pertahanan PSS Sleman di 5 menit awal memang cukup kewalahan ya, berapa kali mendapatkan serangan-serangan bertubi-tubi dari Persis Solo. Tapi ketika masuk di 5 menit ke atas, justru permainan dari PSS Sleman ini kembali lagi secara perlahan mulai menemukan ritme permainannya ya. Kim, Bustos, lalu pencipta golnya ya, Hamisi ini juga bermain cukup bagus, bisa mengalirkan bola dari sektor tengah lalu ke sektor sayap. Tapi memang di pertandingan kali ini saya menyoroti perform dari Yeven dan juga Keisano. Ya, yang pertama Keisano ini berapa kali bisa mendapatkan aliran bola. Ada 1 peluang juga sebenarnya dari Keisano. Tapi secara 90 menit Keisano ini lebih banyak untuk memainkan skill individu tanpa lebih cepat memberikan passing ke tengah. Jadi PSS Sleman ini berapa kali sebenarnya ada momentum untuk melakukan serangan yang lebih cepat. Tapi Keisano di sektor kiri ini berapa kali justru permainannya lebih mengandalkan ke skill individu. Beda dengan Ricky Cawor ya. Ricky Cawor walaupun bermain dengan skill individu, paling tidak bola ini jelas diarahkannya mau kemana. Ada berapa kali Ricky Cawor berhasil melakukan intercept ke dalam, lalu bola sempat ditahan dan diberikan passing ke ya Yeven ataupun Bustos di tengah. Beda dengan Keisano yang justru membawa bola dengan skill individunya, tapi bolanya juga sering hilang atau sering kena. Ya, jadi ini menjadi perhatian khusus menurut saya agar penyerangan PSS Sleman lebih cepat dan tidak banyak kehilangan momentum waktu. Ini di Keisano. Lalu Yeven juga sama ya. Ini kan pemain yang pernah membela Persipura Jayapura ya di 2 musim lalu. Jadi saya juga pernah mengkritik Yeven kalau kontribusi Yeven ini sebagai target man menurut saya masih kurang bagus. Di pertandingan tadi juga berapa kali mendapatkan peluang tapi nggak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Ya, ada juga peluang yang memang sedikit ada tarikan ya dari Rian Misyar, tapi itu nggak dianggap penalti ya, is okay. Tapi artinya kontribusi selama 90 menit sebelum diganti Caraka ya kalau nggak salah, ya kontribusinya masih sangat minim menurut saya untuk Yeven sebagai target man, terutama dari segi positioning. Ya, support yang diberikan juga memang nggak terlalu banyak, kecuali melalui sektornya Ricky Cawor. Karena Keisano menurut saya nggak terlalu maksimal permainannya. Ini ya untuk masalah lini serang dari PSS Sleman. Lalu untuk Persis Solo, kembali lagi ya, menurut saya belum ada evaluasi yang diberikan oleh Medina. Penyerangan Persis Solo selalu mengandalkan skill individu dari CDB maupun dari Sananta. Ya, lalu yang saya lihat juga dengan formasi 3-4-3 ya, kalau boleh dibilang di sini Persis Solo mengandalkan 3 striker langsung, Sananta lebih digeser ke kiri atau ke kanan sama dengan CDB. Ini justru seperti nggak maksimal penyerangan dari Persis Solo. Ya mungkin karena stok pemain Persis Solo ini banyak sekali sebagai target man. Ada Rodriguez ya, lalu ada Roni yang menggantikan Rodriguez. Lalu sebenarnya Sananta juga sebagai target man ya sebenarnya naturalnya. Tapi karena stok pemain target man terlalu banyak, akhirnya Sananta yang harus dikorbankan ke sayap. Nah ini saya lihat juga nggak terlalu optimal permainan dari Sananta yang memang etos kerjanya bagus. Tapi sebagai target man juga gak bisa maksimal dari penyerangannya Persis Solo. Tidak ada bola possession yang bisa dijalankan dari pemain tengahnya Persis Solo karena yaitu sekali menyerang langsung mengandalkan skill individu dari CDB maupun Sananta. Mesidoro hampir di 90 menit ya boleh dikatakan di babak pertama itu gak terlalu banyak kontribusinya. Di babak kedua baru mulailah sedikit terlihat ketika keunggulan sudah 1 sama ya.
Di situ baru Mesidoro bermain lebih lepas. Tapi di babak pertama hampir nggak terlihat permainan dari Mesidoro ini kontribusi di sektor tengah. Jadi menurut saya kalau Persis Solo memang ya untuk masalah stok pemain depan terlalu banyak, ya lebih baik menurut saya memilih salah satu daripada memaksakan Sananta pemain bagus tapi harus digeser ke sayap, ya nggak maksimal juga. Ya, lalu memakai 3 back juga terlihat pertahanan Persis Solo ya ini berapa kali ya sedikit kurang bagus, sedikit kurang terorganisir. Ya, sebenarnya PSS Sleman di babak pertama lebih banyak peluang dibandingkan di babak kedua. Ya, ini juga membuktikan sektor lini belakang Persis Solo ini yang belum ada evaluasi, masih tetap sama. Lalu masalah fisik juga terlihat ya, Eki Taufik yang menciptakan gol, itu fisiknya juga sudah terlihat lelah. Walaupun memang nggak diganti sampai 90 menit, tapi terlihat cukup lelah untuk mengisi sektor sayap, untuk melakukan overlap dan membantu serangan dan membantu pertahanan. Ya, jadi ketika kedudukan di sini 1-0 dulu, gol dari Ricky Cawor itu ada miskomunikasi di sektor belakang, posisinya onside dan kembali lagi Gianluca nggak bisa memaksimalkan. Menurut saya itu tendangannya cukup pelan walaupun ada sedikit terkena pemain belakang PSS Sleman ya, Persis Solo. Tapi ya kembali lagi itu bola nggak terlalu kencang sebenarnya. Lalu gol kedua Rodriguez melalui kesalahan pemain belakang PSS Sleman ini, ya ini juga sektor belakang PSS Sleman menjadi evaluasi juga, semoga di pertandingan ke depan bisa lebih rapat lagi konsentrasinya. Lalu gol ketiga dari Taufik ya, itu juga boleh dibilang ya memang nggak bisa ditebak ya pergerakan Taufik yang free karena melalui tendangan bebasnya Sidibe yang sempat membentur Ayub ya kalau nggak salah. Jadi posisi Eki ya kosong. Lalu gol keempat dari Hamisi melalui servis bola mati, yaitu posisinya Eki yang menjaga sudut tiang gawang harus ikut ke arah kanan ya, kena bayangannya arah bola. Jadi posisi Hamisi yang menyundul bola ke tiang pojok, ya posisi Eki sudah telat, nggak bisa menutupi di tiang pojok gawang Persis Solo. Ya, jadi ya menurut saya untuk PSS Sleman dari skema permainan sudah lebih baik. Hanya saja memang konsentrasi di sektor lini belakang, lalu penampilan Kesano dan Yeven menurut saya nggak terlalu perform sekali. Ini juga beberapa kali menghambat PSS Sleman dalam hal menciptakan kreativitas dan peluang gol. Ya, ini Kesano dan Yeven. Lalu untuk Persis Solo, ya kembali lagi masalah formasi, memakai 3 striker, tapi kalau menurut saya ya lebih baik memilih antara Rodriguez, Sananta, ataupun Roni yang dipasang sebagai target man tanpa harus mengkorbankan posisi Sananta yang sebagai target man, ini harus bermain lebih ke sayap. Ya, jadi ini mungkin bisa dipikirkan juga masalah formasi dari Medina. Bisa memakai formasi 3-5-1-1 atau mungkin 4-4-2. Nah, itu kan juga banyak opsi. Jadi nggak mengorbankan natural posisinya Sananta. Ya, Sananta cukup bekerja keras bermain keluar mencari bola ini. Ya, lalu masalah lini tengah dan lini pertahanan juga kembali lagi belum terlalu kompak, belum terlalu solid. Persis Solo dalam 2 pertandingan kemasukan 5 gol ini, jadi tentunya harus diberikan evaluasi dari Medina sendiri. Ya, jadi ini aja review yang saya bisa berikan kepada kalian untuk PSS Sleman dan Persis Solo. Semoga di match berikutnya bisa meraih hasil maksimal. Dan terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.